Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Kemenangan telak atas AS Roma menjadi titik balik penting bagi Inter Milan. Kini, Nerazzurri bertolak ke markas Como dengan kepercayaan diri tinggi dan energi baru. Skuad asuhan Christian Cifu menunjukkan respons sempurna usai periode sulit. Target utama, Scudetto, kini terasa semakin dekat, dengan seluruh lini tim kembali menyatu dalam satu visi. Di lini depan, Marcus Thuram kembali menemukan sentuhannya sebagai tandem setia Lautaro Martinez. Keduanya menjadi simbol kebangkitan Inter yang belum habis, meski isu perombakan skuad mulai menguat jelang musim panas. Sementara itu, peran Hakan Çalhanoğlu sebagai motor permainan tetap vital. Gelandang asal Turki itu siap memimpin tempo, didukung kebangkitan sektor sayap yang kembali solid berkat Denzel Dumfries. Dari lini tengah, Nicolo Barella akhirnya mengakhiri puasa gol panjangnya. Sementara Federico Di Marco tampil jauh lebih tajam dibanding laga sebelumnya. Di lini belakang, Alessandro Bastoni kembali menjadi pusat perhatian. Dukungan publik San Siro menjadi suntikan moral besar, meski ia sadar atmosfer di Como akan jauh berbeda. Meski wacana akhir era mulai terasa, skuad lama Inter belum ingin menyerah begitu saja. Mereka masih mengincar satu momen terakhir, sebuah trofi yang bisa menjadi penutup manis perjalanan penuh sejarah. Dengan momentum di tangan, Inter kini datang ke Como bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk semakin mendekatkan diri pada Scudetto yang sudah di depan mata. Talenta muda Inter Milan kembali mencuri perhatian. Kali ini, nama Francesco Pio Esposito melesat sebagai salah satu remaja paling berharga di Serie A. Penyerang berusia 20 tahun itu kini masuk dalam 3 besar pemain muda dengan nilai pasar tertinggi di kompetisi kasta tertinggi Italia. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat minimnya kepercayaan klub-klub Serie A terhadap pemain U21 dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Inter sendiri termasuk tim yang jarang memberikan menit bermain kepada pemain muda. Namun, Esposito justru menjadi pengecualian di era Christian Cifu. Performa konsistennya membuatnya jadi bagian penting skuad utama. Ketajamannya di lini depan menjadi sinyal bahwa Inter memiliki aset masa depan yang sangat berharga. Dalam daftar tersebut, Esposito hanya kalah dari 2 nama besar. Wonderkid Juventus, Kenan Yildiz, menempati posisi puncak dengan valuasi fantastis sekitar 75 juta euro. Sementara itu, posisi kedua dihuni oleh bintang muda Como, Nico Paz, yang kini bernilai sekitar 65 juta euro, meski Real Madrid masih memiliki opsi untuk membawanya kembali. Di posisi ketiga, Esposito menyusul dengan nilai pasar sekitar 45 juta euro, angka yang terus berpotensi meningkat seiring performanya. Tak heran jika klub-klub besar mulai meliriknya. Arsenal termasuk yang dikabarkan tertarik pada sang striker muda. Namun bagi Inter, Esposito bukan untuk dijual. Ia adalah simbol masa depan klub, proyek jangka panjang yang siap menjadi tulang punggung Nerazzurri di tahun-tahun mendatang. Inter Milan kembali memanaskan perburuan gelandang jelang bursa transfer musim panas. Setelah menjadikan Manu Kone sebagai target utama, Nerazzurri kini mulai membuka opsi lain. Nama terbaru yang kembali masuk radar adalah Richard Rios, gelandang milik Benfica. Ketertarikan ini bukan hal baru, karena Inter sebenarnya sudah mencoba merekrutnya saat masih bermain di Palmeiras. Namun saat itu, Benfica bergerak lebih cepat dengan mengamankan jasanya. Kini, situasinya berbeda. Meski sudah tampil dalam banyak pertandingan musim ini, Rios dinilai belum sepenuhnya beradaptasi di Estadio da Luz. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Inter. Terlebih pelatih Christian Cifu membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah untuk menghadapi musim depan. Di sisi lain, transfer Kone dari AS Roma diprediksi tidak akan mudah. Klub ibu kota Italia itu membandrol sang pemain di kisaran 40 juta euro, angka yang cukup tinggi bagi Inter.
Karena itu, manajemen mulai mempertimbangkan alternatif. Rios menjadi salah satu kandidat yang dinilai memiliki potensi, meski performanya belum sepenuhnya stabil. Namun, Inter tidak sendirian dalam perburuan ini. Napoli juga dikabarkan tertarik dan siap mengajukan tawaran hingga 30 juta euro. Dengan banyaknya opsi di meja, Inter kini dihadapkan pada pilihan penting, tetap memaksakan transfer Kone atau beralih ke alternatif seperti Rios demi efisiensi dan fleksibilitas skuad. Masa depan Luis Henrique di Inter Milan kian tidak pasti. Winger asal Brasil itu kini masuk daftar jual setelah gagal memenuhi ekspektasi di musim perdananya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa klub Premier League AFC Bournemouth siap mengambil peluang tersebut. The Cherries bahkan dikabarkan tengah menyiapkan tawaran resmi senilai 25 juta euro. Padahal, Inter sebelumnya mengeluarkan dana sekitar 24 juta euro untuk memboyong Henrique dari Olympique Marseille. Mereka bahkan harus bersaing dengan Bayern Munich demi mendapatkan tanda tangannya. Namun harapan tinggi itu tak berbuah manis. Meski sempat diplot sebagai penerus Denzel Dumfries, performa Henrique jauh dari kata konsisten. Dari 36 penampilan di semua kompetisi, ia hanya mampu mencetak 1 gol. Pelatih Christian Chivu pun mulai kehilangan kepercayaan. Inter kini terbuka untuk melepas sang pemain, asalkan ada tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka. Menariknya, meski gagal bersinar di Serie A, Henrique masih memiliki daya tarik di pasar transfer. Bournemouth melihatnya sebagai proyek potensial yang bisa berkembang di Premier League. Jika tawaran 25 juta euro benar-benar diajukan, Inter berada dalam posisi sulit, mempertahankan pemain yang belum terbukti atau melepaskannya demi membuka ruang untuk perombakan skuad musim depan. Inter Milan mulai bergerak aktif di bursa transfer musim panas. Kali ini, Nerazzurri dikabarkan telah melakukan pendekatan awal untuk gelandang muda milik Como, Massimo Perrone. Pemain berusia 23 tahun itu tampil impresif sejak didatangkan dari Manchester City musim lalu. Bersama tim asuhan Cesc Fabregas, Perrone langsung menjelma menjadi sosok penting di lini tengah. Sejauh musim ini, ia telah mencatatkan 39 penampilan di Serie A dengan kontribusi 3 gol dan 4 assist. Catatan yang cukup menjanjikan untuk gelandang muda yang sedang berkembang. Performa tersebut membuat Inter kepincut. Manajemen klub pun bahkan sudah menghubungi pihak Como untuk menanyakan situasi sang pemain. Dari informasi yang beredar, Como mematok harga sekitar 30 juta euro untuk melepas Perrone. Langkah ini tidak lepas dari potensi perubahan besar di lini tengah Inter. Nama-nama seperti Davide Fratesi dan Henrikh Mkhitaryan berpeluang henggang. Sementara Hakan Çalhanoğlu juga terus dikaitkan dengan Galatasaray. Di sisi lain, pelatih Christian Chivu tetap menjadikan Manu Kone sebagai target utama. Namun Inter tidak ingin bergantung pada satu opsi saja. Karena itu, nama Perrone masuk dalam daftar prioritas tambahan. Dengan usia muda dan potensi besar, ia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal untuk proyek baru Nerazzurri. Kini keputusan ada di tangan Inter, berani menebus 30 juta euro atau mencari alternatif lain di pasar transfer yang semakin kompetitif.